Alat tulis? Ada buku. Nanti ya siap perhatikan pertanyaan atau saran yang akan sampaikan oleh penguji ya. Baik ya, dengan tenang, smell, iya, dia tidak jangan senyum terus, ya kan? Nanti kering. Baik, untuk berikutnya sesi kedua, silakan Pak untuk. Baik, terima kasih Pak Haji Binto, terima kasih Bapak kameramen Pak Jefto. Ada yang mengganjal di saya. Kita semua ganjal ya. Iya sih. Tapi ini ganjalnya di hati. Ini skripsi ini untuk 2 mahasiswa cukup nih. Tebal banget sampai halamannya 200 kayak S2. Di penelitian kamu bilangnya kan 3 bulan. Iya. Bulan Mei, Juni, Juli. Nah, pada saat saya lihat kuesionernya ini ada 13 poin. Masing-masing poin terdiri dari 2 sampai 3 pertanyaan. Pertanyaannya juga panjang banget gitu. Kalau saya dikasih kuesioner sama kamu, saya nolak. Panjang saya bacanya satu pertanyaannya bisa 5 baris. Itu ada 13 poin, masing-masing poin 2 gitu. Itu kamu gak mempersingkat atau bikin respondennya nyaman gitu? Saya cuma pengennya cuma dua kalimat singkat, 5 indikator kan, setuju sampai tidak setuju. Itu coba dipertimbangkan, karena kalau ngasih kuesioner 13 poin ada 7 halaman itu benar-benar menyiksa gitu ya. Banyak yang nolak biasanya gitu. Dan saya lihat di jadwal kegiatan penelitian kamu menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu pengumpulan data lapangan. Make sense sih 2 minggu kamu ngumpulin, cuman agak memberatkan responden aja. Itu satu. Kedua, dari tabel yang kamu kasih, tabel 31 ini kan terpisah nih halamannya. Kalau bisa yang halaman 2 ini jangan kosong ini. Di atasnya dikasih juga headernya. Jadi orang ngeliatin ini apa sih nih, bulan ini bulan apa sih gitu. Jadi ngeliat ya. Kalau nggak mau kayak gitu bikin 1 halaman. Itu aja. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, dari penelitian yang kamu tadi beda ya. Tadi nyebutinnya enak nih Pak, Marves. Tadi kan nyebutinnya panjang tuh. Kalau ini disingkat nih, maritiman investasi jadi Marves, kayak Marvel, bagus sih. Kalau yang tadi sebelumnya panjang nih ngomongnya cepat lagi, kita aja sampai kebingungan kan. Ya itu bagus. Pertanyaan saya, dari yang kamu ambil di Biro Komunikasi ini, apa sih yang ingin kamu angkat? Maksudnya mengapa penelitian ini penting dilakukan? Ada urgensi apa? Sampai bilang ada EQ, emotional quotient. EQ bisa cocoknya sama IQ, intelligence quotient. Saya pengennya pengaruh kecerdasan emosi dan kecerdasan IQ, intelligence, kecerdasan emosi dan dua itu digabung. Ternyata kamu ngambilnya kayak etos kerja. Oke, nggak apa-apa. Cuman dari semua penelitian yang kamu lakukan, kira-kira apa yang ingin kamu ambil? Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapan maupun pertanyaan dari Bapak Alex. Yang pertama, pada tabel 3.1 itu nanti saya akan perbaiki mengenai header pada bagian 2, mana agar memudahkan pembaca untuk lebih terperinci, untuk lebih jelasnya lagi melihat jadwal kegiatan penelitian. Artinya kenapa mengenai kuesioner yang terlalu kepanjangan itu ya Pak? Kenapa saya tidak menyingkatnya? Karena ketika saya ingin menyingkatnya akan terjadi kesalahpahaman dalam kalimat. Jadi saya menghindari hal tersebut supaya para responden itu lebih jelas lagi bahwa apa yang saya teliti itu masuk ke pemikiran responden. Jadi
tidak salah paham dalam menanggapi setiap pernyataan dalam kuesioner saya. Ketiga ialah mengapa penelitian ini penting dan mengapa saya mengambil kecerdasan emosional. Pertama, adanya penelitian ini yakni akan bermanfaat bagi instansi, bagi universitas maupun bagi peneliti. Yang mana telah saya jabarkan, manfaat penelitian bagi instansi ini dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi, saran serta masukan khususnya pada ruang lingkup MSDM, yang mana instansi sendiri ini dapat meminimalisir ada persoalan-persoalan yang terjadi. Kedua ialah bagi universitas ataupun akademisi, yakni penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi serta literatur pada penelitian yang lebih lanjut, terutama dalam bidang MSDM. Ketiga ialah manfaat bagi peneliti, yakni penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, pengetahuan, serta keterampilan peneliti khususnya dalam bidang MSDM, serta sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar S1 maupun gelar sarjana manajemen. Lalu mengapa saya mengambil judul kecerdasan emosional, mengapa tidak kecerdasan intelektual? Karena menurut Daniel Goleman itu sendiri sebesar 80% kecerdasan emosional ini dapat memberikan kontribusi untuk kesuksesan karyawan dalam pekerjaannya. Jadi 80% ini kecerdasan emosional memberikan